Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Febianti dengan NIM 082111633007. Saya dari kelas Analisis dan Visualisasi Data I1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Analysis and Prognosis of COVID-19 using Machine Learning Algorithms and Visualization using Tableau. Virus corona, dikenal dengan COVID, adalah infeksi saluran pernafasan kronis. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Namun upaya untuk membendungnya itu gagal, sehingga virus ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 13 Maret 2022, COVID merenggut 456 juta nyawa dan mengakibatkan 6,04 juta kematian dini. Upaya yang dilakukan yaitu untuk mencegah COVID ini semakin menyebar, yaitu pembatasan perjalanan, jam malam, pembatasan dan pemutusan hubungan kerja, isolasi, dan sebagainya. Penelitian yang akan difokuskan dalam artikel ini adalah berfokus pada protagonis dalam kemajuan penyiaran bukti risiko dan penyelidikan perilaku yang memberikan intensifikasi informasi dalam waktu seminggu setelah mendengar berita. Yang kedua, di sini ada existing system. Studi retrospektif dilakukan di Jinintan Hospital Wuhan untuk menganalisis rekam medis pasien COVID-19. Meskipun tidak langsung mengatasi prognosis COVID-19, studi ini memberikan pemahaman lebih baik tentang implikasi ilmiahnya. Ditemukan perubahan radiografis dalam gambar CT pasien yang meninggal akibat COVID-19 di China, dan metode deep learning digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dari COVID-19 melalui gambar CT. Data scan pasien COVID-19 dan pneumonia digunakan untuk penelitian ini. Selain itu, penelitian lainnya juga dibahas, termasuk penggunaan berbagai algoritma dan metode deep learning untuk memprediksi COVID-19. Hasil penelitian dari penelitian ini juga menyoroti bahwa algoritma seperti support vector machines, convolutional neural networks atau yang sering kita sebut SVM dan CNN dapat memberikan hasil yang akurat dalam pemantauan kesehatan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam pemodelan penyakit dan prediksi risiko kesehatan. Namun, penulis mengakui bahwa pemilihan algoritma terbaik untuk setiap kasus adalah proses yang memakan waktu dan bergantung pada jenis data yang digunakan. Proposed work. Yang pertama ada dataset. Tenelfi menyebarkan data untuk melatih prototipe corona. Dataset di sini memiliki variabel total case, total death, new case, ICU pasien, total vaccination, positivity rate, life expectancy, mortality case, active COVID case, hospitalized patient with COVID-19, and many other variable. Di sini penelitian ini dilakukan di Jupyter Console, yaitu lingkungan pengembangan dan pemahaman Python yang terpadu. Data berupa spreadsheet Excel, kasus COVID dari tahun 2019 hingga 2019. Library yang digunakan ialah Pandas. Yang kedua, di sini ada data pre-processing, menggunakan input terdangkal dari paket scan Python untuk menghasilkan nilai yang dilewati dalam catatan. Untuk mengisi nilai yang hilang, operasi rata-rata yang digunakan. Yang ketiga, ada software environment. Jadi di sini struktur data bawaan dikombinasikan dengan pengambilan dinamis dan persyaratan aktif. Pembuat Python sangat mudah membagi script untuk menghubungkan mekanisme yang ada. Pandas, atau sering kita sebut Pandas, menjadi pustaka analisis. Array NumPy untuk melakukan fungsi matematika tingkat lanjut dan jenis fungsi-fungsi lainnya pada data dalam jumlah yang besar. Matplotlib ialah pustaka untuk memvisualisasikan data yang memperluas kemampuan statistik dari NumPy. Seaborn itu untuk memvisualisasi analisis dan pemahaman data, serta mendukung API dari kumpulan data. Lalu yang terakhir di sini adalah alat yang
populer di industri intelligent business yaitu Tableau. Yang keempat, lalu kemudian di sini ada implementation. Jadi Panda itu digunakan untuk mengunggah atribut kasus COVID-19 dari 2019 hingga 2021 ke dalam platform Jupyter di bawah VS Code untuk menganalisis data, serta untuk mempublikasikan data menggunakan prosedur utama dengan Python. Di sini ada gambar, yaitu di sini yang biasanya import library Panda itu untuk menampilkan dari dataset COVID-19. Di sini ada beberapa variabel-variabel. Next, gambar 2, ini adalah kolom baru ditambahkan dataset. Kolom barunya tuh yang mana sih? Kolom barunya tuh ada di sebelah pojok sini, yaitu active COVID case. Jadi, didapatkan kolom baru itu ketika total death ini dikurangi dengan mengurangkan total death case dari total case. Lalu di sini ada tabel pivot dengan Python dialokasikan dari nilai total case dan nilai total deaths yang digunakan untuk mengetahui angka dari kematian. Rumus yang digunakan adalah total deaths dibagi total case dikali 100%. Jadi sama dengan angka dari kematian atau mortality. Di sini ada top 10 countries with most active case in the world. Di sini terlihat bahwasannya yang paling tinggi active case-nya yaitu dari South America. Lalu di sini top 10 countries with more ICU patient in the world. Jadi pasien ICU terbanyak di dunia itu ada di Romania. Lalu di sini ada diagram lingkaran yang dibuat untuk jumlah total orang yang divaksinasi. Jadi untuk yang biru ini people partially vaccinated, dan yang paling full yang merah ini adalah people fully vaccinated. Lalu di sini ada data total vaksinasi dihitung bersama untuk mendapatkan jumlah total vaksinasi yang telah dilakukan. Kemudian dikelompokkan dengan value negara yang ditampilkan dalam urutan menurun. Ini top 10 vaccinated countries in the world. Jadi ini adalah pot batang vaksinasi berdasarkan dari negara. Di sini adalah visualisasi dari analisis pada masyarakat yang berusia lebih dari 65 dan 70 tahun. Di sini ada gambar 8, yaitu orang berumur lebih dari 65 dan 70 tahun. Di sini yang gambar 10 adalah ilustrasi per plot data vaksinasi. Data vaksinasi lengkap digambarkan dalam bentuk per plot. Lalu di sini ada jumlah kematian top 10 countries with deaths due to cardiovascular disease in the world. Ini data pasien saat Desember 2019 hingga 2021, diketahui bahwa 17,6% kasus memerlukan rawat inap di ICU. Kasus memerlukan rawat inap di ICU itu sebesar 17,6. Lalu ada 82,4% kasus memiliki gejala ringan dan dirawat jalan. Di sini ada gambar 13 ditampilkan dalam total vaksinasi versus total booster. Yang total boosternya ini sekitar 3,sekian% dan yang total vaksinasi sekitar 96,2%. Ini adalah dashboard dari analisis data COVID-19. Jadi conclusion yang dapat adalah model Shire digunakan untuk meramalkan perkembangan wabah COVID-19 selama 240 hari ke depan, dimulai dari tanggal 20 Januari 2020 kemarin. Prediksi yang tepat hanya bisa dilakukan setelah wabah terkendali. Model ini juga digunakan untuk proyeksi tren transformasi di beberapa negara serta evaluasi awal terhadap nilai prediksi model cenderung optimis. Penelitian sebelumnya menggunakan data intervensi untuk menghitung angka dari reproduksi dasar. Referensinya dapat dari sini. Lalu, thank you. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.